Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga pemirsa selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pemirsa yang budiman, pada konten kali ini mengenai perjalanan di seputar Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta. Sebagaimana kita ketahui bahwa Malioboro merupakan nama salah satu jalan di pusat Kota Yogyakarta. Jalan Malioboro itu sendiri merupakan salah satu jalan dari 3 jalan di Kota Yogyakarta yang membentang dari Tugu Yogyakarta hingga ke perempatan Kantor Pos Yogyakarta. Secara keseluruhan terdiri atas Jalan Pangeran Mangkubumi, Jalan Malioboro, dan Jalan Jenderal Ahmad Yani. Jalan Malioboro merupakan poros garis imajiner Keraton Yogyakarta. Asal nama Malioboro sendiri berasal dari bahasa Sanskerta Malyabara yang berarti karangan bunga. Ada pula beberapa ahli yang berpendapat bahwa asal kata nama Malioboro berasal dari nama seorang kolonial Inggris yang bernama Marlborough yang pernah tinggal di Yogyakarta pada tahun 1811 sampai dengan 1816 Masehi. Pemirsa yang budiman, untuk lebih banyak mengetahui mengenai informasi Jalan Malioboro tersebut, pantengin terus tayangan ini hingga tuntas. Pemirsa, selamat menyaksikan. Pemerintah Hindia Belanda membangun Malioboro sebagai kawasan pusat perekonomian dan pemerintahan pada awal abad 19. Malioboro mulai populer pada era kolonial tahun 1790 sampai dengan 1945. Ketika itu, pemerintah Belanda membangun benteng Fredericburg tahun 1790 di ujung selatan Malioboro. Perkembangan Malioboro semakin pesat, ditambah dengan adanya perdagangan antara pemerintah Belanda dengan pedagang Tionghoa. Hingga tahun 1887, Jalan Malioboro dibagi dua setelah stasiun Tugu Yogya dibangun. Malioboro juga memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Di jalan ini pernah terjadi pertempuran hebat antara pejuang tanah air dengan pasukan kolonial Belanda yang dikenal dengan peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Pasukan Merah Putih berhasil menaklukkan kekuatan Belanda dan menduduki Yogyakarta setelah 6 jam bertempur. Hingga saat ini, Malioboro terus berkembang dengan tetap mempertahankan konsep aslinya dulu. Malioboro jadi pusat kehidupan masyarakat Yogyakarta. Tempat-tempat strategis seperti kantor Gubernur DIY, gedung DPRD DIY, Pasar Induk Beringharjo, Teras Malioboro, hingga Istana Presiden Gedung Agung juga berada di kawasan ini. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terus melakukan perbaikan untuk menata Malioboro menjadi kawasan yang nyaman untuk disinggahi. Pada tahun 2016, pemerintah telah berhasil mensterilkan parkir kendaraan dari Malioboro dan menata kawasan ini di sisir timur untuk pedestrian atau pejalan kaki. Warung-warung lesehan hingga saat ini masih dipertahankan untuk mempertahankan ciri khas Malioboro. Kemudian pada tahun 2022, seluruh PKL di Jalan Malioboro dipindahkan ke kawasan Teras Malioboro sehingga jalan ini menjadi lebih rapi dan nyaman untuk dilewati. Memang alasan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemkot Yogyakarta memindahkan PKL yang berada di sepanjang Jalan Malioboro adalah bagian dari penertiban kawasan daerah Yogyakarta. Ini merupakan langkah pemerintah setempat untuk menjadikan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai salah satu situs warisan budaya dunia oleh UNESCO. Selain itu, pemindahan PKL juga bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada para wisatawan dan memberikan ruang secara legal bagi para PKL dalam berniaga di kawasan tersebut.
Dari penuturan beberapa wisatawan, pemindahan PKL dinilai efektif dalam memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki. Trotoar dan selasar-selasar toko di sepanjang Jalan Malioboro cukup lengang pasca relokasi PKL ke tempat baru. Hal itu membuat para pejalan kaki, khususnya penyandang disabilitas, tidak perlu lagi berhimpit-himpitan dengan pedagang dan pejalan kaki lainnya ketika melewati sepanjang sisi Jalan Malioboro. Namun di balik kenyamanan dan ketertiban yang tersaji pasca relokasi, seakan terdapat suasana yang berbeda dan tak seperti biasanya. Hilangnya para PKL di kawasan wisata paling terkenal di kota tersebut dinilai membuat Malioboro serasa hampa, lantaran tiada lagi hiruk-pikuk para pedagang yang turut memberikan suasana di sepanjang jalan yang penuh kenangan. Selama berpuluh-puluh tahun lamanya, PKL menjadi perwajahan di sepanjang Jalan Malioboro. Beragam barang dagangan mulai dari aksesoris hingga kuliner tumpah ruah memenuhi setiap sisi jalan dan pertokoan. Bukan cuma sebagian wisatawan yang merasa kehilangan, bahkan pemilik toko di Jalan Malioboro mengaku bahwa kini tiada lagi teman bercerita sesama para pedagang di Malioboro. Keakraban tersebut telah terjalin sejak lama, baik itu sesama pedagang maupun dengan para wisatawan atau antara para pedagang toko dengan kaki lima. Dalam konsepnya, PKL merupakan salah satu pekerjaan informal yang marak ditemui di kota-kota besar. Masyarakat yang berprofesi sebagai PKL umumnya adalah pendatang dari desa atau daerah lain di luar kota. PKL merupakan profesi yang dinilai mudah dijalankan karena tidak mengharuskan tingkat pendidikan tertentu dan modal yang dikeluarkan juga tidak terlalu besar, sebab tidak memerlukan izin usaha hingga bebas dari pungutan pajak. Walaupun terdapat pungutan, paling-paling hanya biaya sewa tempat kepada pemilik toko atau tanah tempat mereka berdagang dan dari masyarakat setempat, aparat lingkungan, ataupun ormas. Keberadaan PKL secara tidak langsung memberikan opsi bagi para wisatawan untuk dapat menikmati indahnya kota Yogyakarta dan membawa buah tangan darinya dengan harga yang cukup bersahabat. Sementara di sisi lain, keberadaan PKL juga membawa beberapa masalah dalam tata ruang sebuah kota, baik itu masalah kebersihan hingga masalah kemacetan. Ini seiring dengan masifnya pembangunan dan pemberdayaan kawasan wisata serta budaya di Yogyakarta, PKL mulai direlokasi ke tempat yang lebih layak, tepatnya di sisi utara dan di sisi selatan Jalan Malioboro. Kebijakan tersebut tentu bertujuan untuk kebaikan bersama dalam memberikan ruang publik yang nyaman sekaligus memberikan tempat nan layak kepada PKL, walau harus mengorbankan hilangnya ciri khas Malioboro. Tetapi bagi setiap orang yang pernah tinggal di Yogyakarta, setiap sudut kota di Yogyakarta itu romantis dan penuh kenangan. Nah, demikian jugakah pendapat pemirsa atau justru mempunyai pendapat lain? Pemirsa yang budiman, demikian konten tayangan kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.